Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Diman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang didasari dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Nanti silahkan sahabat membaca satu perikopnya. Namun hari ini saya akan membaca ayat 44 saja dari pasal 6. Mari kita berdoa. Terlebih dahulu kita minta pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, mohon kasih karuniamu bagi kami anak-anakmu yang sudah mendapatkan anugerah yang besar untuk menerima dengan kerendahan hati. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya. Sahabat yang saya kasihi dalam Kristus, kadang kita berhadapan dengan orang Kristen di sekitar yang dengan bangga, namun juga kejam kepada saudaranya yang bukan Kristen. Alasan mereka bersikap demikian adalah karena memandang bahwa mereka ini telah mendapat keyakinan akan masuk surga. Sampai di sini bahwa ada keyakinan bahwa kita ini memiliki surga yang akan kita terima karena penebusan Kristus, tentu itu menjadi penting. Namun yang menjadi persoalan atau masalah adalah bahwa mereka yang memandang diri sebagai pemilik surga lalu memojokkan, bahkan memusuhi dan dapat bersikap kejam kepada yang berbeda itu karena dipandang tidak memiliki surga. Bagaimana mungkin ya hal itu dapat terjadi? Para pemilik surga yang adalah kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, surga yang penuh damai sejahtera, namun mereka juga membawa atau menciptakan ketakutan, kekhawatiran, dan kesusahan bagi saudaranya. Bukankah ini menjadi kontradiktif? Sahabat, di satu sisi pemilik kerajaan damai sejahtera, namun di pihak lain ia juga membawa ketakutan, kekhawatiran, dan kesusahan. Nah, sahabat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar sebagai orang beriman, kita menghindari arogansi sedemikian yang membuat kita malah tidak sejalan dengan panggilan bagi jiwa yang telah diselamatkan oleh kasih Kristus. Sahabat, bacaan Alkitab hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa keselamatan yang telah kita terima dari Kristus yang dengan cinta kasih-Nya kepada kita, yang telah menjadi sang roti hidup yang datang dari sorga, yang adalah makanan bagi keselamatan jiwa kita. Dan yang paling utama dari itu semua, jika kita memperhatikan ayat tadi yang saya baca, maka itu menjadi jelas bahwa tak ada yang layak membuat kita menjadi sombong. Karena keselamatan yang telah kita terima dari sang roti hidup itu. Karena ternyata keselamatan itu dikarenakan karena kasih dan anugerah dari Tuhan Allah sendiri, karya ilahi, gerak Allah yang telah membuat kita memperoleh keselamatan dalam Kristus yang telah menjadi makanan bagi keselamatan jiwa kita, yang sebenarnya jiwa kita ini sesungguhnya lemah dan tak berdaya. Sahabat, hanya oleh karena gerakan ilahi inilah lalu kita ditarik untuk mendekat kepadanya. Kita menyebut ini juga dengan anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita.
Nah sahabat, jika demikian maka selayaknya lah lalu muncul dari dalam hidup kita pengucapan syukur karena anugerah Allah yang telah memberi makanan keselamatan bagi jiwa kita. Sahabat, syukur ini hadir dalam kerendahan hati yang meluap karena menyadari bahwa usaha kita tidaklah sebanding atau bahkan jauh dari daya tarik dan rangkulan tangan Allah yang sudah terulur dalam hidup kita. Sungguh sahabat, lalu yang keluar dari dalam diri kita ini adalah pujian kepada Allah karena syukur atas cinta kasih-Nya bagi kita. Di dalam pemahaman ini, maka tidak lagi terbersit rasa angkuh, apalagi mau berlaku buruk pada saudara yang lain. Kepada saudara yang lain, kita akan dengan sukacita menunjukkan sikap hidup yang telah dicintainya dengan memancarkan kebaikan dan cinta Tuhan kepada mereka juga. Sahabat, kita sebagai Kristen akan menjadi sosok yang dipenuhi syukur dan kerendahan hati. Sahabat, selamat merayakan selalu cinta kasih Tuhan dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa, ajari kami untuk selalu dipenuhi syukur dan menjadi rendah hati ketika kami ingat akan cinta kasih Engkau yang besar yang menyelamatkan kami. Kiranya dengan kehadiran kami, banyak orang yang merasakan rangkulan cinta kasih tangan Tuhan juga. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, salam jumpa kembali lain waktu. Tuhan memberkati.